اللهم لبيك لبيك لا شريك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Waalaikumsalam. tengah-tengah kita sudah hadir yaitu tamu dari daerah Tangerang, yaitu Pak Haji Mahali, di mana beliau akan menceritakan pengalaman setelah mengamalkan kitab munajat. Dan beliau juga merupakan salah satu imam majelis munajat di Masjid Al-Muhajirin yang biasa diadakan pengajian setiap minggu pagi selepas subuh. Nah, beliau juga merupakan salah satu para medis yang ada di salah satu rumah sakit negeri, yaitu RSUD Pasar Rebo. Alhamdulillah beliau sudah berkenan untuk kita wawancarai terkait pengalaman kitab munajat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Haji. Pak Haji ini mungkin para pemirsa ya kalau biasa mengenalnya adalah Pak Haji Mahali. Jadi kalau nama lengkapnya itu adalah Pak Haji Mahali Hadiwardoyo. Baik, Pak Haji mungkin bisa diceritakan nih Pak Haji terkait awal-awal sebelum kita masuk ke intinya Pak Haji, pengalaman mungkin bisa diceritakan. Saya dengar nih Pak Haji sudah cukup lama gitu ya ikut mendampingi guru kita yaitu Abi Kiai Haji Raden Syarif Rahmat dalam berdakwah nih Pak Haji. Boleh diceritakan Pak Haji sekilas mungkin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masukin kitab munajat, saya sebetulnya sudah kenal sama Romo Kiai Haji Syarif Rahmat RASGMA. Mungkin tahun 84 saya sudah kenal beliau, dan juga beliau 86 itu guru di tempat kami ini di Cimone Mas Permai 1 Tangerang Kota. Itu setiap minggu pagi itu beliau ada di pengajian di Masjid Al-Muhajirin tempat saya, Cimone Mas Permai 1 Tangerang. Beliau itu setiap hari minggu pagi itu beliau pengajian. Tapi sekarang sudah karena beliau sudah mulai sibuk, jadi 1 bulan sekali pada minggu ketiga beliau dengan tafsir Quran. Saya juga sudah cukup lama kenal beliau. Beliau ini sosok guru yang paling ini ya, paling yang kita digabung sama masyarakat, sama saya pribadi, keluarga, dan bisa untuk panutan oleh semua kalangan atau semua ustadz-ustadz di sini maupun di luar. Terus kalau umpama sebelum mengamalkan munajat ini, beliau sama saya sudah lama di Santi Asih Matraman yang dikelola oleh Bu Nuriyah Abdurrahman Wahid. Itu beliau di situ sebagai koordinator pengajian di Santi Asih itu ini kan Bimroh ada di Rumah Sakit Pasar Rebo maupun Bimroh bimbingan rohani di Rutan Salemba. Jadi itu kenal saya sama beliau di situ. Terus selanjutnya beliau tekuni terus ya dengan saya sering ketemu ya, suka nginap di rumah juga beliau. Jadi sampai sekarang beliau ya, singkat cerita ya, beliau ini udah jadi orang yang cukup terkenal internasional di TV manapun. Nah, pengalaman saya yang
sementara ini mengamalkan munajat, karena yang munajat ini yang susun oleh Bapak Romo Kiai Haji Syarif Rahmat. Itu semua ada di Quran maupun di hadis. Jadi enggak cuma nyusun sembarangan saja, tapi karena susunan dari hadis maupun Al-Quran semua doanya mungkin sampai sekarang kita amalkan juga. Ya sudah dari tahun sebelum disusun, sebelum dibukukan itu saya sudah diberi ini, beliau juga beri susunannya ini. Saya sering suka baca juga. Nah, terus kitab munajatnya memang luar biasa. Waktu saya amalkan ya sering baca itu, kadang-kadang sekilas saya habis sholat tuh baca munajat, mungkin sholat malam baca munajat itu, sekilas sudah saya sering menemukan atau sama Pak Kiai gitu di tempat mimpi maupun kayak saya jadi nggak bisa. Baik Pak Haji. Berarti Pak Haji sudah cukup lama ya ternyata ya, dari tahun 84 ya Pak Haji. Wow. Ya. Sudah kenal Pak Kiai dari tahun 84, lalu mengikuti perjalanan di Santi Asih juga, mendampingi itu yang maksudnya Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya Pak Haji ya. Oh, subhanallah. Lalu beliau juga istiqomah untuk memberikan pengajian di Masjid Al-Muhajirin, dan juga setahu saya juga di Rumah Sakit Pasar Rebo. Itu sudah cukup lama ya Pak Haji ya beliau di sana ya Pak Haji. Sejak 86 di Rumah Sakit Pasar Rebo maupun di Muhajirin ya Pak Haji. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir ya Pak Haji ya, walaupun mungkin dengan kesibukan beliau ya Pak Haji. Sekali minggu ketiga. Ya, minggu ketiga ya kalau minggu ketiga berarti di Masjid Al-Muhajirin ya Pak Haji ya. Iya. Selepas subuh pagi-pagi saya pernah mengikuti juga. Kalau di Rumah Sakit Pasar Rebo itu setahu saya sekarang sudah online ya Pak Haji ya. Setiap Sabtu pagi. Ya. Pentas Sapa ya Pak Haji programnya Pak Haji ya. Iya, baik Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Dan mungkin boleh diceritakan Pak Haji pengalaman kitab munajat yang ingin Pak Haji sampaikan terkait yang kemarin disampaikan via chat ke saya. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya juga punya testimoni untuk kitab munajat. Cuma saya rasa kayaknya sudah 1,5 tahun ya setelah ada COVID ini. Jadi sampai saat ini kan masih COVID juga belum reda. Terus itu saya pengalaman testimoni masalah COVID ini, testimoni munajat, bahwa saya tuh pernah dirawat itu mulai tapi sementara di rumah sakit Siloam. Saya masuk Siloam karena dengan batuk-batuk, terus ini batuk-batuk ya, pilek sama panas tinggi. Terus masuk ke rumah sakit Siloam. Kebetulan di Siloam itu di tempat barak-barak itu kayak tentara gitu. Jadi itu yang membuat orang stres di situ, sehingga belum diperiksa swabnya pun bisa terjadi stres dan akhirnya meninggal. Itu sebelah saya pun
Ada yang Mm-mm. meninggal seperti itu, belum Oh, ada swab. akibat stres Pak Haji ya. Itu akibat stres ya, Baik, bisa baik, terjadi. baik, baik. Itu kisaran tahun lalu ya Pak Haji ya? Bulan apa Pak Haji? Tahun 2020 antara tanggal 25 Maret 25 Maret. Oh, awal-awal ya Pak Haji ya, bahkan ya. awal-awal. Oh iya, awal-awal. Silakan Pak Haji. Baik. Selanjutnya saya cukup stres sampai tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Ya emang di itu kan di halaman, kalau halaman rumah sakit tapi dikasih tenda. Saya akhirnya tidak sabar seperti itu, menunggu itu, akhirnya saya minta dirujuk. Akhirnya di barak-barak itu dirujuk ke, saya minta rumah sakit mana aja, yang penting ada tempat untuk enggak seperti ini, saya bilang gitu. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSUD Banten. Nah, di situ itu pun juga ini pasien tambah berat sakitnya karena stres itu. Dan sekarang begitu dirujuk ke Banten, diperiksa sampai sana ya cukup, itu dapat di RSUD Banten itu mulai tanggal 26 Maret 2020. Sedangkan RSUD Banten dibuka pertama kalinya itu tanggal 23 Maret 2020. Dirawat antara saya 30 hari. Ya hitung-hitung ya saya jadi pesantren kilat gitu. Begitu dirujuk di RSUD Banten, Santri COVID ya Pak Haji ya. Masih dalam keadaan stres di ruangan IGD, itu tensi dan gula darah itu saya tinggi, padahal nggak pernah. Tensi itu tinggi, nggak pernah. Saya paling 120/80. Akhirnya tensi itu 170 sampai 110. Itu udah cukup tinggi menurut saya. Itu bisa stroke gitu kalau umpama dengan keadaan yang nggak normal. Tensinya 170/110 Pak Haji ya? Iya. Tapi per 90, ya 110. Habis itu terus ini lagi, dan gula darah saya juga naik, biasanya kan nggak sampai itu, ini di atas 200 miligram. Tidak puasa itu. Biasanya segitu kan, saya ada 112 biasanya. Itu cukup normal. Tapi saya takut tambah tinggi, biasanya saya minum metformin di rumah, itu minum metformin yang 500 2x1. Itu bisa untuk menurunkan gula darah. Walaupun saya tadinya nggak punya gula darah, memang cuma ada pernah tinggi, saya takut tinggi terus, akhirnya saya minum metformin karena istri saya juga minum seperti itu, jadi saya ngikut aja coba minum. Tapi seperti ini ya menurut saya tinggi ini. Terus saya dipindah di ruangan lantai 2, itu zona merah. Isinya 4 pasien. Jadi seterusnya 3 hari dipindah di lantai 3 di zona hijau. Di zona hijau itu selama 5 hari tidak bisa makan, itu tidak terasa semua. Minum juga baru 2 sendok saja sudah nggak nafsu. Nah, begitu juga minum juga harus dipaksa. Sehari harusnya itu 6 botol yang 600 itu. Jadi antara kalau 6 kali itu 3.600-an. Harusnya seperti itu, atau minum paling sedikit 2,5 liter. Dengan masih batuk-batuk, tenggorokan kering, semua obat diberikan. Jadi langsung saya di situ diinfus dengan RL tuh Ringer-Latat, namanya Ringer-Latat itu. Jadi suntikan selama 30 hari dan periksa gula darah disuntik 90 kali kalau 30 hari itu. Jadi di RS disuntik 90 kali Pak Haji. Iya, kalau 30 hari ya. Kalau Karena 30 hari. Saya sakit, gula darah itu tinggi, sakit itu sama hipertensi juga, terus sama masih
dikasih insulin. Padahal saya nggak pernah dapat insulin. Ya saya ngikut aja, nggak apa-apa. Terus jadi RS masih baru, semuanya serba baru. Akhirnya sudah 1 minggu dirawat, baru periksa swab 3 kali berturut-turut. 30 hari yang kemudian ada hasil, alhamdulillah itu ada hasilnya itu baru 20 hari ada hasil, karena zaman dulu, bukan zaman dulu, dari pertama itu agak susah kan, harus cari di rumah sakit lain itu kadang-kadang habis itunya, reagennya habis, jadi harus katanya sih ini dari Cina langsung, harus nunggu. Akhirnya makanya 20 hari baru ada hasil. Nah, ini 20 hari ada hasil, alhamdulillah negatif, karena inilah kitab munajat jadi ampuh kalau digunakan dengan ikhlas, dengan sabar. Contohnya saya sholat 5 waktu itu 10 hari saya sholat sambil duduk karena masih ada infus, nggak bisa. Nah, terus setiap selesai sholat, saya mengamalkan munajat dengan air diisi doa-doa munajat. Nah, saya gencar terus pokoknya sampai setiap itu tidak ada kata dari, pasti munajat terus saya. Dan sesama pasien banyak yang minta air itu. Dan saya bawa kitab munajat cuma 1 asli, saya fotokopi 10, saya bagi-bagikan. Sampai sekarang ada jemaah yang sekarang ikut di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Kemarin juga sering datang ke itu. Taunya masih agak saudara dari Umi, itu Pak Jailani namanya. Itu malah beliau itu 53 hari atau 40 hari. Wah. Sedangkan saya 30. Saya dengan gencar munajat itu, ya sebelum waktu masuk itu udah saya gencar munajat, tapi saya ceritakan barusan diceritakan karena setiap selesai sholat itu saya ceritakan di sini. Dan saya fotokopi 10 munajat, saya bagi-bagikan sama pasien sesama saya. Alhamdulillah, saya baca setiap selesai sholat. Maaf, bukan ria ini, karena baca munajat selama 30 hari dirawat itu sama aja 5 kali 30 hari. Berarti 150 kali itu. Saya gencar terus, seperti munajat itu. Rongsen yang 5 kali, EKG juga 5 kali, swab 3 kali, dan periksa darah semuanya hasilnya baik. Ya itu Masya Allah baik semua, karena ya kitab munajat yang saya yakini, percaya melalui kitab munajat itu. Sempat mimpin tarawih di sana masih 4 hari di RS dengan teman-teman antara 10 orang, malam 10 orang. Malam 24 April 20 tarawih pertama itu alhamdulillah kuat dan sehat. Trik-triknya yaitu sampai sekarang untuk teman-teman yang itu biar selalu sehat terus dan tambah antibodinya, susah penyakit masuk, inilah selalu minum vitamin C, redoxon atau 1000 mili, vitamin E tablet, selalu diusahakan berjemur. Harus kalau memang ada tiap hari ada panas ya berjemur. Tapi itu pun juga dengan melalui dokter ahli gizi maupun dokter ahli tulang, itu kalau seumur 60 ke atas, saya kan 60 atas, itu jemurnya harus dari jam 10 sampai jam 11 boleh, atau minim setengah jam atau sampai 45 menit. Nah, itu pun karena D3 itu keluarnya antara jam 10. Itu menurut dokter ahli tulang sama ahli gizi. Jadi kalau kekurangan D3 bisa jadi juga orang bisa jadi lumpuh. Itu makan telur 2 hari 1 butir boleh.
dan selalu semangat, tidak boleh stres. Ya itu tadi yang minum redoxon maupun vitamin C atau buah-buahan itu terus. Jadi sampai saat ini saya dari mulai sebelum sakit itu sehat, sebelum sakit sehat. Tapi setelah dirawat sekarang lebih sehat sekarang daripada sebelum sakit itu. Oh gitu Karena Pak Haji. Kenapa Pak Haji bisa seperti itu? iya itu paling utama emang berjemur itu sama ya munajat itu. Kita munajat, di dalam munajat kita niatkan segala penyakit hilang maupun semua sama keluarga semua. Istri saya juga kan dirawat waktu itu juga, dirawat 28 hari. Kalau saya 30 hari. Setelah saya itu istri saya juga pas Lebaran itu masih di rumah sakit. Oh gitu Pak Haji. Iya. Waktu itu rumah sakitnya jadi satu Pak Haji dengan istri? Bukan, saya kan di Enggak, Banten. Istri di Tangerang Kota, Pak. Tangerang Kota. Jadi Pak Haji waktu itu baca kitab munajat itu di dalam ruang pasien ya Pak Haji ya? Belum pasien, karena saya enggak, pasien masih ada 8 pasien. Termasuk Pak Haji? Keluar ya saya. Oh, masih iya. ada teman saya masih antara 43 hari, 53 hari, tapi saya kasih pada minum, saya kasih air itu, ada yang ada minum ya kelihatannya sampai seger, sampai sekarang udah pada pulang. Seger, ya. Ada yang nanti ada satu orang yang pokoknya orangnya itulah pas di kampung saya, namanya Pak Haji Alif Sudarsono. Ya itu beliau benar-benar sekarang ini memang kagum sama Pak Kiai Sarip juga, sama munajatnya itu suka dibaca. Ya, ada lagi yang Pak Jailani yang kemarin saya jadikan imam munajat, ini rumahnya di Bumi Indah tahap 2. Itu beliau setiap mengamalkan munajat itu pasti ketemu Pak Kiai Sarip terus katanya. Berarti itu. Wah, mantap. Boleh nanti kita sesi berikutnya kita bisa wawancari Pak Jainal ya Pak Haji ya. Terus iya. Akhirnya 3 hari setelah hasil swab itu keluar dengan hasil memuaskan negatif dan diperbolehkan pulang. Tanggal 27 April masih keadaan puasa itu saya pulang 27 April. Masuk 26 April. Masuk 26 Maret. Jadi sementara sekilas itu karena ya munajatnya yang digencar dan juga ini itu kan hampir tiap sehari 5 kali saya kejar munajat, sama dengan tadi yang itu dengan setiap dapat air itu 4 botol setiap makan tuh kasih 4 botol. Itu langsung saya buka semua, setiap itu saya munajat. Jadi saya minum juga pakai air munajat juga gitu. Air munajat yang ini. Jadi air yang diberikan oleh pihak rumah sakit sebelum diminum Pak Haji bacakan dulu munajat ya Pak Haji ya. Dan bahkan ada pasien lain yang minta juga Pak Haji untuk air tersebut ya. Iya. Oh, subhanallah. Siap tuh. Sudah siap gitu Pak Haji. Ada yang minta terus, saya kan nggak begitu doyan minum kan, saya paksa. Akhirnya ya Pak Haji masih ada airnya, silahkan. Tapi udah saya doain ya silahkan ini katanya. Banyak sih yang waktu itu yang baru 10 hari, saya di 5 hari saya udah saya pakai itu munajat terus air itu. Jadi air numpuk ini semua diminum sama pasien itu, malah pasien yang lain ya Pak Haji ya. Dia duluan karena dia nggak ada indikasi sakit itu kan, cuma itu akhirnya pulang duluan dia malah. Oh, pulang duluan, alhamdulillah. Itu yang kebagian air munajat juga Pak Haji ya. Diperiksa langsung negatif kan. Kalau saya kan lama ininya hasilnya lama karena reagennya habis 20 hari baru ada. Baik, subhanallah. Ternyata Pak Haji ini mengawali
pertama kali adanya pandemi COVID ya Pak Haji ya, dan langsung dipraktekkan dengan mengamalkan kitab munajat. Dan alhamdulillah pasien di sekitar Pak Haji waktu di Rumah Sakit Banten itu juga ikut meminum air munajat ya Pak Haji ya, alhamdulillah. Tadi Pak Haji juga bercerita nih, selain membaca kitab munajat juga alhamdulillah Pak Haji ya, selain menambah keberkahan juga menambah persaudaraan ya Pak Haji ya, yaitu Pak Jainal yang ternyata tidak disangka-sangka ada kenal juga atau saudara dengan Umi gitu ya. Bukan Pak, iya Pak Jailani, bukan Jailani. Oh Pak Jailani, maaf saya Pak Jailani ya. Rumahnya asli Patrol sana, jadi kenal ibunya Umi itu ada saudaranya, terus yang kenal sama ibunya Pak Jailani itu, ceritanya seperti itu. Terus kemarin jujur saja, kemarin ngikut sama Pak Kiai, kemarin sama saya, sama Pak Harja, ngikut ceramah di Bintaro. Nah, dia itu sampai rumah sakit, bukan sakit. Di rumah sakit pun juga sebelum itu saya kasih munajat, dia belum begitu percaya. Saya coba dah amalkan itu. Dia kebetulan pinter sih, bisa agamanya cukup lumayan. Nah, terus sekarang diamalkan itu setiap hari itu kadang-kadang pikirannya ke Pak Kiai Sarip terus itu, Pak Jailani itu. Oh gitu. Nyambung, mulai nyambung ya Pak Haji ya. Kantor ya, dia kantornya di kota situ. Itu kadang-kadang di kantor ya nggak melamun, tapi udah sekintas Pak Kiai aja. Jadi saya ajak kemana-mana kalau pasti mau itu kelihatannya kalau memang dia nggak kerja. Siap Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji ya, menambah persaudaraan juga Pak Haji. Baik. Ada lagi Pak Haji mungkin yang mau disampaikan? Sementara enggak. Sementara itu aja dulu lah. Nanti. Ya Pak Haji ya. Baik, terima kasih. Para pemirsa pada Suka TV, alhamdulillah Pak Haji Mahali sudah menceritakan pengalaman dari mengamalkan kitab munajat. Bagi para pemirsa pada Suka TV yang ingin juga mengamalkan kitab munajat, bukunya bisa didapatkan di Pondok Pesantren Ummul Qura dan bisa dibeli di sana. Silahkan bagi yang berminat atau mungkin bisa menghubungi adminnya. Ya nanti bisa saya informasikan nomor yang bisa dihubungi seperti itu. Baik. Mungkin itu saja dari informasi dari salah satu testimoni pengamal munajat yaitu Pak Haji Mahali. Semoga ini bisa menambah keberkahan dan keyakinan kita atas kitab munajat, di mana kitab munajat ini disusun oleh Pak Kiai Syarif Rahmat RASQMA, di mana bacaan-bacaannya diambil atau dipetik dari Al-Quran. Tentunya ini sudah menjadi informasi yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali Pak Haji Mahali sudah berkenan untuk menceritakan pengalamannya. Ini semoga bisa menambah keyakinan untuk kita semua. Baik, sekian informasi atau testimoni pengamal munajat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik